Pemirsa, dipicu hinaan, seorang asisten rumah tangga nekat menganiaya majikannya yang telah lanjut usia. Tindakan penganiayaan tersebut terekam kamera pengawas yang sekaligus menjadi barang bukti. Lirih curahan hati dan pengakuan tersangka tersaji dalam gerbek on location. Asisten rumah tangga tersebut berinisial NN merasa tidak terima. Marah-marah ke saya, dia bilang dasar sih, kenapa ini air dibuang-buang segini? Ya, cuma bicara dia main kasar, main tangan, main kaki. Yang makan saya 1 biji 2 biji saya akan ganti seberapa banyak saya akan ganti, Kak. Saya benar sakit hati, benar sakit hati, sakit hati. Seorang asisten rumah tangga di Cengkareng, Jakarta Barat nekat menganiaya majikannya di latar belakangi sakit hati. Tersangka mengaku kesal gaji pelaku tidak diberikan selama 3 bulan. Kronologisnya adalah asisten rumah tangga tersebut berinisial NN, umur 33 tahun, kemudian korban inisial YE, umur sekitar 68 tahun. Pada saat melihat daripada si NN tersebut, rice cookernya kelebihan air, terlalu banyak, rendaman airnya, kemudian dilakukan peneguran. Nah, kemudian dengan kata-kata kasar, kemudian si terlapor tersebut merasa tidak terima. Yang akhirnya NN melakukan perbuatan yang kita sebut itu menganiaya si YE. Iya, lagi meja makan, lagi makan gitu. Dianya turun dari atas, turun ke bawah gitu, sampai gendong ikan si kecil gitu. Nanya itunya, omaknya Hanya ini gimana makanya? panci, kenapa itu? Mainin airnya, cuma gitu doang. Marah, dia nggak terima. Setelah YE menjadi korban, kemudian melaporkan ke keamanan setempat, kemudian keamanan setempat melakukan kepada pihak kepolisian. Ya, cuma bicara dia main kasar, main tangan, main kaki. Dulu dia ditendang. Iya, ditendang. Nenek juga pernah ditendang juga. Kemudian tidak lanjut, kami dari pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan si NN tersebut. Kemudian dibawa ke komando untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Kalau kita lihat dari hasil pemeriksaan daripada si pelaku sendiri yang mengakui baru 3 bulan bekerja, kemudian melakukan lamaran melalui katakan maklar. Ya, giliran saya mau makan, mereka selalu tidak boleh. Padahal kan kita kerja ya sewajarnya aja sebagai bos ngasih makan ke kita. Kan kita butuh tenaga juga kerja. Bukan berarti kita melebihi dari batas makan gitu ya. Ya makan, kasih makan sewajarnya. Tapi selama saya di sana, saya tidak pernah makan 3 kali. Saya paling sering 2 kali, kadang sekali. Itu pun juga saya sampai umpet-umpetan. Si nenek masuk ke kamar, saya baru ngambil nasi. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya gak bisa juga kerja selama saya ngikut mereka begini terus. Makanya saya minta berhenti terus. Mbak Ena mungkin boleh diceritakan, pasti banyak yang pengen tahu sebenarnya lebih detailnya lagi. Contoh salah satu kasusnya seperti apa sih sampai Mbak Ena mungkin nggak bisa masak atau tidak bisa dikasih makan gitu. Masalah rice cooker itu kan mereka masak nasi penuh, udah habis itu penuh, udah gitu mereka rendamnya cuma segini sedikit. Pas subuh saya kan habis kerja itu mau cuci piringnya gitu ya, ada sedikit gitu kan. Pas mau saya cuci kan lengket ya, yang atas nggak kerendam. Nah makanya saya juga ngerendam bekas nyuci piring yang lain gitu. Saya rendam, maksud saya tujuannya baik, biar tidak gores-gores di saat saya nyuci. Nah pas gitu dia bangun, udah gitu
begini. Itu cuman saya kan niatnya baik gitu. Setelah ada pengakuan daripada si tersangka pelaku sendiri, setelah kita lakukan interogasi, kenapa beliau melakukan perbuatan, motifnya adalah karena sakit hati. Pernah nggak sih ngomong ataupun diskusi terlebih dahulu? Mungkin pernah bicara dengan majikannya ataupun si nenek ini untuk kayak, Bu, saya tidak bisa diperlakukan seperti ini. Pernah ada omongan seperti itu? Pernah saya udah sering kali saya bicara begitu, tapi mereka ya tetaplah seperti begitu. Aku juga stres. Terus kan pas terakhir kemarin kejadian, ceritanya mereka pergi makan keluar. Kita mau makan nggak ada apa-apa, ya udah kita goreng telur. Tapi goreng telur itu bukan saya sendiri yang makan, Kak, bukan, kita bertiga sama anaknya. Nah, pas paginya si nenek itu nanya ke teman saya, kok telurnya hilang gitu kan kata non, katanya kalau mau makan aja, nggak usah bilang-bilang gitu kan, udah anggap aja keluarga sendiri gitu. Ya kita juga ngambil terus sebiji-biji wajar ya, kayak lagian saya dari pagi belum makan pas waktu itu. Ya udah saya goreng telur sama teman, akhirnya kita dibagi ya udah kita makan sama anaknya bertiga. Udah gitu nanya, kok telurnya hilang, terus teman saya bilang, ya memang itu dimakan sama kita bertiga. Terus dia bilang, dasar dia bilang gitu kan. Menyinggung perasaan daripada si pelaku itu sendiri, yang akhirnya pelaku mungkin dengan temperamen akhirnya melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan luka daripada si majikan tersebut, yaitu si YE. Dari atas saya turun, saya bilang aja jujur, itu telur bukan saya sendiri yang makan, kita bertiga gitu kan. Nah dari situ dia pokoknya ngata-ngatain yang kasar lah, yang bikin sakit hati. Gimana saya janji, saya gara-gara saya makan telur ini, yang saya akan ganti itu telur, meskipun saya berada di sini, saya akan ganti beneran. Yang makan saya 1 biji 2 biji, saya akan ganti seberapa banyak, saya akan ganti, Kak. Saya benar sakit hati, sakit hati. Jadi gara-gara makan telur kita jadi begini. Baik, Mbak Enen, terima kasih banyak atas waktunya. Tentunya saya cuma di sini mau bilang harap bersabar. Tentunya pihak dari kepolisian akan mencarikan jalan keluar, jalan tengah yang terbaik, baik untuk Mbak Enen maupun untuk majikannya, Mbak. Iya, makasih banyak ya, Kak. Iya. Ya pemirsa, tentunya dari kasus ini kita belajar bagaimana caranya harus mengontrol diri, mengontrol emosi, jangan sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, karena ini bukan kali pertamanya sakit hati menjadi alasan seseorang melakukan tindak kekerasan, bahkan ada juga yang melakukan hingga ke pembunuhan. Soal sepele sih, cuman hanya dianya tuh yang nggak punya peri kemanusiaan gitu. Nggak boleh saya ngomong, nggak boleh saya tanya. Iya, dianya langsung ngamuk aja, langsung ngamuk, main tangan, main kaki, main pukul. Dicakar, kemarin lukanya nyata itu hari iya, sama ditendang sampai memar. Di rumah tangganya NN ini katanya sering tidak dikasih makan, makanya yang bersangkutan emosi tersebut. Nah justru itu dia ngomongnya semua itu bohong, tidak benar, fitnah, penghinaan.